Bayangkan seorang anak kecil tersesat di hutan gelap yang luas, sendirian, tanpa arah dan tanpa harapan. 2 malam penuh ketakutan, langkahnya goyah, tubuhnya lelah, dan rasa takut menelan seluruh keberanian. Namun tiba-tiba, muncul cahaya misterius berbentuk salib yang menuntunnya melalui pepohonan, menembus kegelapan yang mengintai di setiap sudut. Anak itu mengikuti cahaya itu dengan hati penuh harap, sementara orang tua dan warga desa berdoa tanpa henti, berharap mukjizat nyata akan terjadi. Saksikan perjalanan menegangkan yang penuh air mata, keajaiban, dan iman yang menakjubkan, di mana kegelapan terpecahkan oleh cahaya, dan seorang anak kembali ke pelukan orang tua dengan selamat. Seorang bocah berusia 7 tahun dilaporkan hilang di sebuah hutan lebat yang terkenal angker di pinggiran desa kecil, membuat warga gempar dan keluarga histeris. Awalnya, ia hanya diajak bermain bersama teman-temannya di tepi hutan. Namun siang itu langkah kakinya membawa ia terlalu jauh masuk ke dalam rimbunnya pepohonan, hingga akhirnya jejaknya lenyap tanpa bekas. Warga desa yang mendengar kabar itu segera berbondong-bondong membentuk regu pencari, menyisir setiap jengkal jalan setapak, memanggil-manggil namanya di antara pepohonan yang hanya menjawab dengan gema sunyi. Keringat bercucuran, langkah kaki terus menginjak tanah lembab. Namun bayangan sang bocah tak juga ditemukan. Kepanikan semakin menjadi-jadi ketika malam tiba, menutup langit dengan tirai gelap dan kabut yang turun seperti dinding misteri, membuat setiap suara ranting patah terasa seperti jerit dari alam lain. Orang tua bocah itu menangis terseduh di balai desa. Tangannya tak henti meremas kain, memohon agar Tuhan berkenan melindungi anaknya yang lemah dan sendirian di tengah rimba. Regu pencari terus bergerak meski jarak pandang nyaris nol, berbekal lampu sorot dan nyala obor yang bergetar diterpa angin malam. Desas-desus pun mulai beredar. Ada yang berbisik tentang hutan yang diakini menyimpan roh penasaran dan makhluk tak terlihat yang sering menyesatkan para pendatang. Hari kedua pencarian berjalan tanpa hasil. Keputusasaan mulai merayapi hati banyak orang. Para ibu di desa berkumpul, melafalkan doa dengan suara yang hampir tak terdengar, berharap ada mujizat yang turun dari langit. Beberapa lelaki tua mulai mengingat cerita lama tentang anak-anak yang pernah hilang di hutan itu dan tak pernah kembali. Cerita yang membuat bulu kuduk berdiri hanya dengan menyebutnya. Setiap langkah regu pencari terasa berat, bukan hanya oleh lumpur yang menahan kaki, tapi oleh beban ketakutan yang semakin hari semakin nyata. Sementara itu, di sudut desa, seorang pendeta lokal memutuskan untuk mengumpulkan seluruh warga di balai desa. Ia berdiri dengan wajah tenang namun matanya memancarkan ketegangan yang sama, mengajak semua orang untuk berdoa bersama, menyerahkan pencarian itu sepenuhnya kepada Tuhan, memohon perlindungan dan kekuatan bagi si kecil di tengah gelapnya rimba. Suasana berubah hening. Hanya suara isakan dan doa yang mengalir seperti aliran sungai yang mencari jalan pulang ke laut. Hujan tipis turun, mengaburkan pandangan dan menyulitkan pencarian. Namun regu tak menyerah. Mereka tahu, setiap detik yang terbuang bisa menjadi garis pemisah antara hidup dan mati. Dengan peralatan seadanya, mereka terus menyisir, mengabaikan dingin yang menggigit tulang dan nyamuk yang menggigit kulit. Setiap panggilan nama sang bocah dijawab hutan dengan diam yang panjang, seolah rimba itu sendiri menyimpan rahasia yang tak ingin diungkapkan. Di rumah keluarga sang bocah, ibunya hanya bisa duduk lemah, menatap kosong ke arah pintu, seolah menunggu keajaiban yang mengetuk kapan saja. Ayahnya mondar-mandir tanpa suara, menahan tangis, mencoba terlihat tegar namun mata merahnya mengkhianati hatinya yang koyak. Tetangga datang silih berganti, sebagian menghibur, sebagian hanya diam karena tak tahu harus berkata apa di tengah keputusasaan yang pekat. Kabar hilangnya sang bocah mulai menyebar ke desa-desa lain, menarik perhatian orang-orang yang penasaran dan prihatin. Beberapa relawan dari luar desa mulai berdatangan, membawa peralatan pencarian yang lebih lengkap, berharap dapat menemukan tanda-tanda keberadaan si kecil. Namun hutan itu bagaikan labirin tak berujung. Setiap pohon, setiap akar, setiap celah tanah menyembunyikan kemungkinan yang tak pasti. Di tengah usaha yang terus berlanjut, ada secercah harapan yang tumbuh dari iman. Beberapa warga yakin, jika anak itu masih hidup, pasti ada kuasa yang menjaganya. Mereka percaya, di tengah gelapnya rimba, di antara bahaya dan keheningan yang menakutkan, ada tangan tak terlihat yang menuntun langkah-langkah kecilnya agar tidak jatuh dalam bahaya. Hari mulai berganti malam lagi, dan seluruh desa seakan menahan napas, memohon keajaiban. Lampu-lampu di rumah-rumah menyala lebih lama dari biasanya. Seolah cahaya kecil dari tiap rumah adalah lilin harapan yang dikirimkan ke tengah gelapnya hutan. Di langit, awan berarak cepat, petir jauh terdengar,
menambah ketegangan yang sudah begitu menyesakkan dada. Di saat semua terasa semakin tak pasti, hanya satu hal yang tetap berdiri teguh di hati mereka, keyakinan bahwa keajaiban masih mungkin terjadi. Bahwa di tengah gelap, selalu ada setitik terang yang tak bisa dipadamkan. Dan malam itu, tanpa seorang pun menduga, langkah-langkah kecil sedang menapaki tanah lembab di dalam hutan, diiringi sesuatu yang kelak membuat desa itu gempar, sesuatu yang tak bisa dijelaskan oleh logika, namun akan mengubah hidup banyak orang selamanya. Di dalam pelukan gelap rimba, seorang bocah kecil berusia 7 tahun duduk meringkuk di balik akar pohon raksasa yang menjuntai seperti tirai alam. Suara serangga malam menggema di telinganya, berbaur dengan desir angin yang menembus sela-sela daun, menghadirkan kesunyian yang terasa hidup, mengintai dari setiap arah. Ia menangis tanpa suara, air matanya bercampur lumpur di pipi, dadanya naik turun menahan sesenggukan, mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua ini hanya mimpi buruk yang sebentar lagi akan berakhir. Namun kegelapan yang kian tebal menjawab dengan diam yang mencekam, seolah rimba itu sendiri menutup pintu keluarnya. Perutnya merintih kelaparan, membuat tubuh kecilnya lemah dan gemetar. Sejak siang ia tidak makan, hanya meneguk air yang ia temukan di genangan kecil di antara batu basah, dan kini malam turun dengan udara yang menggigit tulang. Angin hutan membawa bau tanah basah dan dedaunan busuk, menusuk hidungnya seperti peringatan samar bahwa ia sendirian di wilayah yang bukan miliknya. Setiap suara ranting patah membuatnya menoleh dengan panik, takut akan sesuatu yang melompat dari balik gelap dan mencengkeramnya. Kakinya lecet, lututnya berdarah karena tersandung akar yang menonjol di antara semak belukar. Namun rasa sakit itu tidak seberapa dibandingkan ketakutan yang merambati seluruh tubuhnya, membuat jantungnya berdegup tak beraturan. Ia memeluk lututnya erat-erat, mencoba mencari kehangatan dari tubuh kecilnya sendiri, berusaha mengingat wajah ibunya, suara lembutnya saat menidurkannya dengan doa, harapan kecil bahwa dengan mengingat semua itu ia bisa merasa aman walau hanya sebentar saja. Langit di atas hutan tertutup kabut dan awan pekat, tak satu pun bintang terlihat untuk memberikan arah. Dalam hati kecilnya ia berbisik lirih, memanggil Tuhan seperti yang diajarkan setiap malam sebelum tidur. Kata-katanya patah-patah, bercampur tangis, seperti rintihan yang tak tahu harus memohon apa selain pertolongan yang terasa jauh di luar jangkauannya. Dan di antara desah angin dan derik malam yang tak bersahabat, ia tiba-tiba merasakan sesuatu yang berbeda, seolah ada kehangatan yang menyentuh kulitnya, ringan, menenangkan, tak sejalan dengan udara dingin yang membekukan sekitarnya. Matanya terbuka lebar ketika cahaya samar muncul di kejauhan, menembus pekatnya kabut di sela pepohonan. Cahaya itu bukan sembarang cahaya, bukan seperti obor, bukan seperti senter regu pencari, tetapi bercahaya lembut, hangat, memantul di dedaunan seperti bintang jatuh yang memilih berteduh di tengah bumi. Ia menyipitkan mata, mencoba memastikan apakah itu nyata atau hanya bayangan lelah yang bermain-main di pikirannya. Tetapi semakin ia menatap, semakin jelas bentuk itu terlihat, menyerupai salib yang bercahaya, berdiri tegak di antara batang pohon yang gelap. Tubuh kecil itu gemetar, bukan karena takut, melainkan karena rasa aneh yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ada sesuatu yang menenangkan di balik ketidakmungkinan pemandangan itu, seolah-olah rasa paniknya perlahan direnggut dari dadanya, diganti dengan kehangatan yang membuat tangisnya reda begitu saja. Cahaya itu tidak diam, perlahan bergeser seperti mengajak, bergerak dengan lambat namun pasti, meninggalkan jejak terang di tanah yang sebelumnya hanya bayangan gelap tak berujung. Ia berdiri dengan ragu, matanya masih terpaku pada cahaya yang bergerak semakin jauh, dan entah kekuatan dari mana, langkah kecilnya mengikuti, seperti ada magnet tak terlihat yang menariknya untuk terus berjalan. Hutan yang sebelumnya terasa seperti perangkap besar kini seolah membuka jalan, semak berduri terasa ringan, tanah yang becek tak lagi membuatnya terjatuh, dan suara malam yang mengerikan terdengar jauh seperti hanya gema samar dari dunia lain. Cahaya itu memandunya melewati jalan yang ia tidak kenal, melewati akar-akar besar, tebing kecil, hingga celah sempit yang tidak mungkin ia temukan sendirian. Di setiap tempat yang bisa saja menjadi bahaya, cahaya itu berhenti sejenak, seolah memastikan ia aman melangkah. Rasa lapar, haus, dan takutnya berangsur hilang digantikan rasa percaya yang tumbuh tanpa ia mengerti. Sebuah keyakinan yang membuatnya terus melangkah di balik tubuh kecil dan letihnya. Dalam langkah-langkah panjang yang tak ia sadari sudah jauh membawanya dari tempat ia menangis sebelumnya, ia mulai bicara sendiri, berterima kasih dengan polosnya pada cahaya yang belum ia kenal namun begitu menenangkan. Ia menganggapnya malaikat. Ia menyebutnya pertolongan dari surga. Ia percaya dengan sepenuh hati kecilnya bahwa ia tidak sendirian di tengah hutan yang menakutkan ini.
Langkahnya yang awalnya gemetar kini mantap. Setiap langkah diiringi rasa syukur. Meski ia belum tahu kemana cahaya itu akan membawanya. Namun ia percaya, jalan itu bukan sembarang jalan, melainkan jalan pulang. Langkah-langkah kecil itu kini tak lagi sekadar usaha untuk keluar dari kegelapan, melainkan perjalanan yang penuh misteri dan harapan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Cahaya yang menuntunnya bergerak semakin jauh ke dalam hutan. Tetapi anehnya setiap arah yang diambilnya justru terasa lebih aman. Seperti hutan itu secara ajaib menyingkirkan duri, rawa, dan bahaya yang sebelumnya begitu menakutkan. Tidak ada lagi suara ranting patah yang menggetarkan jantung. Tidak ada mata berkilat dari binatang liar yang mengintai dari balik rimbun semak. Hanya ada suara langkahnya dan desah angin lembut yang mengikuti cahaya itu kemanapun ia pergi. Tubuh kecilnya yang lemah seperti mendapatkan kekuatan baru. Seolah setiap kali ia memandang cahaya berbentuk salib itu, ada sesuatu yang meresap ke dalam dirinya. Memberi tenaga yang tak masuk akal bagi seorang anak yang sudah 2 hari hilang tanpa makan cukup. Setiap kali rasa lapar mulai mendera, ia menemukan buah-buahan segar di bawah pohon yang disinari cahaya itu, seolah hutan sendiri ikut memberikan apa yang ia butuhkan. Air jernih dari celah batu tiba-tiba ada tepat di jalur langkahnya, menuntaskan dahaga tanpa ia harus mencarinya dalam keputusasaan. Ia mulai berbicara dengan cahaya itu, seperti seorang anak berbicara kepada teman yang baru ditemukannya. Pertanyaan polosnya melayang di udara. Siapa kau? Apakah Tuhan yang kirim kau untuk aku? Tidak ada suara yang menjawab. Namun setiap kali ia bertanya, cahaya itu bergetar pelan, seolah memberi tanda bahwa ia mendengar dan memahami. Di dalam hatinya tumbuh keyakinan yang tidak bisa dijelaskan. Sebuah iman polos yang mengalahkan ketakutan, bahwa apapun yang sedang menuntunnya bukan dari dunia yang biasa ia kenal. Di sebuah jalur sempit di antara 2 tebing kecil, ia mendengar suara air mengalir, dan cahaya itu berhenti sejenak, menyorot batu-batu yang licin agar ia tahu di mana harus berpijak. Setiap langkah yang sebelumnya bisa saja berakhir dengan terpleset ke dalam sungai deras kini terasa seperti dilindungi, seolah tangan tak terlihat menuntunnya meniti batu dengan tepat. Langit di atasnya mulai berubah, kabut perlahan terurai, memperlihatkan sinar bulan pucat yang sebelumnya tersembunyi, menyinari perjalanan itu dengan lebih lembut. Ketika ia mulai lelah, cahaya itu memandunya ke sebuah celah di bawah pohon yang rindang, tempat tanahnya kering dan aman untuk beristirahat. Ia berbaring di situ, menatap cahaya yang tetap menyala, berpendar lembut seakan menjaganya dari apapun yang mungkin mendekat. Untuk pertama kalinya sejak ia hilang, ia bisa memejamkan mata tanpa rasa takut yang menghantui, tidur di tengah hutan gelap dengan ketenangan yang anehnya terasa seperti pelukan hangat seorang ibu. Di dalam tidurnya ia bermimpi, atau mungkin bukan sekadar mimpi, tentang sebuah suara yang tenang, lembut, dan begitu damai. Berkata bahwa ia akan segera pulang, bahwa langkah-langkahnya sudah dijaga sejak ia mulai menangis pertama kali di bawah akar pohon. Suara itu bukan milik ayah atau ibunya, bukan juga milik siapapun yang ia kenal. Namun suara itu memenuhi dadanya dengan keyakinan bahwa ia tidak tersesat, hanya sedang dibawa ke jalan yang belum ia pahami. Pagi menjelang dengan suara burung yang bersahut-sahutan, dan ketika ia membuka mata, cahaya itu masih ada, memancarkan kilau lembut yang tidak menyakiti mata, seperti mentari kecil yang sengaja diturunkan hanya untuknya. Ia bangkit dengan tenaga yang tak seharusnya ia miliki setelah 2 hari di hutan, dan tanpa ragu, ia mengikuti cahaya itu lagi, melewati jalur yang kini terasa lebih terbuka, lebih bersahabat, seperti hutan telah berubah wajah dari penjara gelap menjadi jalan pulang. Setiap langkahnya kini bukan hanya tentang bertahan hidup, tetapi tentang keyakinan bahwa ia sedang dibawa menuju sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar keluar dari hutan. Cahaya itu semakin sering berhenti di tempat-tempat yang memungkinkannya melihat langit, seakan ingin menunjukkan arah, mengajarinya membaca petunjuk alam yang sebelumnya tak ia mengerti. Ia mulai menghafal bentuk pohon, arah angin, suara air, seperti ada pelajaran rahasia yang diberikan tanpa kata. Ketika sore tiba, suara sungai besar mulai terdengar di kejauhan, dan cahaya itu mempercepat geraknya, seperti mengetahui bahwa perjalanan hampir mencapai titik penting. Bocah itu tersenyum, meski wajahnya kotor, matanya berbinar dengan keyakinan bahwa ia semakin dekat pada sesuatu yang ditunggu banyak hati di luar sana. Langkah kecilnya, yang dulu gemetar oleh takut, kini berlari kecil mengikuti cahaya itu tanpa ragu. Seolah ia benar-benar percaya bahwa di balik belokan berikutnya, jawabannya sudah menunggu. Desa itu bergemuruh dengan keresahan yang semakin mencekam, saat regu pencari terus menyisir hutan yang tampak tak berujung. Warga berkumpul di balai desa, beberapa ada yang duduk dengan wajah pucat,
Tangan mereka saling menggenggam erat seolah berusaha menahan ketakutan yang menular. Anak kecil itu telah hilang lebih dari 1 hari, dan setiap detik yang berlalu terasa seperti cambukan bagi hati orang tua yang menunggu dengan napas tertahan. Mereka menatap gelap di luar jendela, berharap bayangan kecil yang familiar akan muncul di antara pepohonan. Namun hanya malam yang menatap balik dengan dingin dan tak bersahabat. Rumor mulai beredar di antara warga. Setiap orang memiliki cerita yang menakutkan tentang hutan itu. Ada yang mengisahkan roh penasaran yang sering menyesatkan para pendatang. Ada yang menceritakan tentang binatang buas yang diam-diam mengintai dari balik pepohonan. Suasana menjadi tegang. Sebagian mulai menyalahkan diri sendiri. Sebagian lain memandang hutan dengan ketakutan yang nyaris mistis. Tangisan terdengar di sudut-sudut rumah. Doa-doa dipanjatkan dengan nada hampir putus asa. Seolah setiap kata adalah jeritan memohon agar keajaiban turun. Regu pencari terus menembus semak belukar. Kaki mereka lecet, baju mereka sobek, dan napas mereka memburu. Lampu sorot dan obor yang mereka bawa menembus kegelapan. Namun bayangan pepohonan yang bergetar menambah rasa takut, membuat setiap langkah terasa seperti melangkah ke jurang tak terlihat. Mereka memanggil-manggil nama sang bocah dengan suara serak, berharap jawaban yang tak terdengar akan muncul entah dari mana. Rasa putus asa dan ketegangan bercampur menjadi atmosfer yang hampir bisa dirasakan seperti kabut dingin yang menggantung di udara. Orang tua bocah itu hampir kehilangan akal, berdiri di tengah kerumunan sambil menatap kosong ke arah hutan. Mata mereka merah, tangan gemetar, namun suara doa mereka tetap terdengar, lantang walau penuh air mata. Beberapa tetangga mencoba menenangkan mereka, namun ketegangan di udara terasa menular, membekukan tubuh dan hati siapapun yang hadir. Setiap kali angin berdesir melewati pepohonan, terdengar seperti bisikan gelap yang menambah rasa takut akan sesuatu yang belum terlihat. Seorang pendeta lokal muncul, membawa aura ketenangan di tengah kepanikan. Ia mengajak seluruh warga berdoa bersama, menyalakan lilin dan mengangkat tangan ke langit, memohon perlindungan bagi sang bocah. Suara lantang dan penuh keyakinannya menembus gelap malam, memberikan secercah harapan di hati yang nyaris putus. Warga mulai bergabung, doa mereka menyatu menjadi satu nyanyian penuh harap, membentuk pagar iman yang seakan mencoba menembus gelapnya hutan. Sementara itu, beberapa relawan dari luar desa tiba, membawa peralatan lebih lengkap, berharap dapat menambah peluang menemukan sang bocah. Mereka bekerja tanpa kenal lelah, mengabaikan lumpur, duri, dan dingin yang menyelimuti tubuh. Namun hutan itu tetap menjadi labirin yang membingungkan. Setiap jalan tampak sama, setiap arah seperti menelan langkah mereka tanpa jejak yang pasti. Keputusasaan mulai merayap kembali. Namun doa yang terus mengalir tetap menjadi lentera dalam hati mereka. Warga desa yang menunggu di balai semakin gelisah. Setiap suara ranting yang patah di kejauhan membuat mereka menahan napas. Bayangan cahaya dari obor dan lampu sorot menari di dinding balai, menciptakan ilusi bahwa sang bocah mungkin sudah dekat. Namun kenyataannya tetap misterius. Orang-orang mulai bersandar satu sama lain, menggenggam tangan dan saling menatap, berharap ada tanda dari Tuhan yang memberi jawaban. Setiap detik terasa lama. Setiap menit bagaikan ujian kesabaran yang menguji keteguhan iman mereka. Kabar tentang hilangnya bocah itu menyebar ke desa-desa sekitar, menarik perhatian orang-orang yang penasaran sekaligus prihatin. Beberapa datang membawa doa dan bantuan, ada yang hanya ingin melihat wajah orang tua itu, berharap setidaknya mereka bisa memberikan semangat. Namun yang terlihat hanyalah mata merah penuh kecemasan, tangan gemetar, dan hati yang berdoa dengan segala cara yang mereka bisa. Suasana desa kini dipenuhi ketegangan yang tak kasat mata. Sebuah energi kolektif dari harapan, ketakutan, dan doa yang tercampur menjadi satu. Malam itu, angin hutan berdesir lebih kencang. Dedaunan menimbulkan suara berderak yang membuat bulu kuduk berdiri. Warga yang berjaga di luar balai menatap gelap, mencoba menebak arah suara, berharap tanda sekecil apapun yang menunjukkan keberadaan sang bocah. Setiap langkah yang terdengar jauh di antara pepohonan membuat hati mereka berdegup lebih cepat. Namun segera sirna saat tak ada jawaban yang muncul. Kegelapan tampak menelan segalanya. Namun doa mereka tetap terdengar, menembus gelap, membawa harapan tak terlihat ke dalam rimba yang menakutkan. Di tengah semua ketegangan dan kegelapan, hanya satu hal yang terus menegaskan diri, keyakinan bahwa sang bocah masih hidup, masih diselamatkan oleh sesuatu yang lebih besar dari manusia. Setiap doa yang dipanjatkan, setiap lilin yang menyala, setiap langkah yang dicoba regu pencari adalah bukti bahwa manusia tidak menyerah pada keputusasaan. Dan di dalam hutan yang sunyi,
Langkah-langkah kecil yang tak terlihat mulai menemukan arah. Seperti ada kekuatan tak terlihat yang memandu anak itu menuju cahaya yang belum bisa dipahami siapapun. Sebuah pertanda bahwa harapan tetap hidup meski malam terasa paling gelap. 2 malam telah berlalu sejak sang bocah hilang. Dan malam itu, suara sungai kecil mulai terdengar di kejauhan, mengalir seperti janji yang hampir terpenuhi. Langkahnya yang lemah kini semakin mantap, mengikuti cahaya berbentuk salib yang terus menuntunnya melewati jalan sempit dan akar pohon yang menjuntai. Setiap langkah terasa seperti mukjizat kecil, hutan yang sebelumnya menakutkan kini seolah berubah menjadi teman yang membimbingnya dengan lembut. Udara malam yang dingin tidak lagi menakutkan, justru terasa hangat oleh kehadiran cahaya yang tak bisa ia jelaskan. Ia menemukan tempat-tempat yang aman untuk berpijak. Batu-batu licin yang biasanya membuatnya terjatuh kini seolah menunggu untuk diinjak dengan tepat. Rasa lapar dan haus yang menghantuinya berkurang setiap kali ia melewati area yang disinari cahaya, di mana buah-buahan segar dan genangan air jernih muncul seakan dihadirkan untuknya. Tubuh kecilnya, meski lelah, kini bergerak dengan ritme baru. Ritme yang dibisikkan oleh sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Sesuatu yang tak terlihat namun begitu nyata dalam setiap langkahnya. Ketika kabut mulai menipis, bayangan cahaya salib semakin jelas, bergerak di antara pohon-pohon tinggi seakan memanggilnya. Ia berhenti sejenak, menatapnya dengan mata yang berbinar, dan bertanya lirih dalam hatinya. Apakah ini jalan pulang? Tidak ada jawaban yang terdengar dengan telinga, tetapi getaran hangat yang menyelimuti tubuhnya seperti memberi kepastian. Hutan yang sebelumnya terasa seperti labirin penuh bahaya kini berubah menjadi jalur yang jelas, menuntunnya dengan lembut melewati setiap rintangan yang ada. Di sebuah persimpangan semak dan pohon, cahaya itu berhenti sejenak, menyorot jalan yang lebih terbuka dan aman. Anak itu mengikuti arah yang ditunjukkan, menapaki tanah yang sebelumnya tampak asing dan menakutkan. Setiap langkah membuatnya semakin yakin bahwa ia tidak tersesat, bahwa ada tangan yang tak terlihat menuntunnya, menjaga dari segala bahaya yang mengintai dalam gelap. Rasa takut yang menghantuinya sejak hari pertama kini digantikan oleh perasaan aman yang tak bisa dijelaskan. Sebuah sungai kecil muncul di depan, alirannya berkilau di bawah cahaya salib. Anak itu menatap airnya sejenak, merasakan ketenangan yang luar biasa. Ia merunduk, meneguk air yang dingin dan jernih, merasakan setiap tetesnya memberikan kekuatan baru pada tubuh yang lelah. Cahaya itu tetap bergerak perlahan di hadapannya, seakan menunggu ia siap untuk melanjutkan perjalanan. Hati kecilnya dipenuhi rasa syukur yang murni, seperti menerima pelukan yang menenangkan dari sesuatu yang tidak terlihat. Saat ia menyeberangi sungai, langkahnya stabil dan hati-hatinya penuh percaya. Tanah di seberang terasa lebih hangat, seolah hutan itu sendiri membimbingnya keluar dari kegelapan. Setiap daun, setiap batang pohon, tampak menyingkir dengan lembut untuk memberi jalan. Suara malam yang sebelumnya menakutkan kini terdengar seperti simfoni yang menenangkan, membisikkan bahwa jalan pulang semakin dekat. Tiba di tepi hutan, ia melihat bentuk yang familiar, tenda regu pencari yang kosong sementara. Tubuhnya terguncang oleh kelelahan, namun matanya bersinar penuh kelegaan. Cahaya salib itu berpendar di depannya, seakan mengantarkannya ke tempat yang aman. Ia menatap sekeliling, memastikan tidak ada bahaya, kemudian duduk dengan tubuh yang lelah, memeluk lututnya, dan menarik napas panjang untuk pertama kali sejak lama. Regu pencari yang kembali ke lokasi tak lama kemudian menemukan anak itu, duduk tenang di tepi tenda. Mereka terkejut melihatnya selamat, kotor dan lelah, tetapi tidak tampak ketakutan. Ketika ditanya bagaimana ia bisa sampai di sana, anak itu hanya menatap mereka dengan mata yang masih berkilau dan berkata dengan polos, "Aku dituntun cahaya salib sampai ke sini." Kata-kata itu membuat semua yang mendengar terdiam, terpesona dan takjub oleh keajaiban yang baru saja mereka saksikan. Orang tua bocah itu berlari menghampiri. Air mata mereka menetes deras saat memeluk anaknya yang selamat. Rasa lega, kebahagiaan, dan rasa syukur bercampur menjadi satu, memenuhi udara malam yang dingin. Setiap tetes air mata seakan adalah doa yang dijawab, bukti nyata bahwa di tengah kegelapan, terang yang tak terlihat mampu menuntun langkah-langkah kecil menuju keselamatan. Desa itu gempar dengan kabar penemuan sang bocah. Berita menyebar dengan cepat dan menarik perhatian semua orang. Beberapa menyebutnya mukjizat, sebagian lagi masih meragukan, tetapi satu hal jelas. Kehidupan bocah itu telah diselamatkan dengan cara yang tak bisa dijelaskan. Malam itu menjadi saksi bisu bahwa cahaya, meski samar dan misterius, mampu memimpin yang hilang kembali ke rumah dengan selamat,
meninggalkan kisah yang akan diceritakan turun-temurun. Kabar tentang keselamatan sang bocah menyebar secepat api di padang kering, membakar rasa penasaran dan kekaguman di hati setiap warga desa dan sekitarnya. Media lokal datang tanpa diundang. Kamera dan mikrofon menyorot wajah polos yang baru saja selamat dari gelapnya hutan. Warga berkumpul di balai desa, berbagi cerita, air mata, dan tawa lega. Namun ada juga yang tetap meragukan, menyebutnya hanya kebetulan atau imajinasi seorang anak yang kelelahan. Suasana menjadi campur aduk, antara keajaiban yang nyata dan skeptisisme yang tak bisa dihapuskan. Orang tua bocah itu tak henti-hentinya memeluk anaknya, meneteskan air mata campur aduk antara rasa syukur dan trauma yang baru saja mereka alami. Mereka menceritakan pengalaman pahit 2 malam penuh gelap dan takut, di mana setiap detik terasa seperti ujian yang menghancurkan hati. Saat sang anak menceritakan tentang cahaya salib yang menuntunnya, semua orang di ruangan terdiam. Sebagian percaya dengan segera, sebagian terdiam ragu, tapi semua merasakan getaran sesuatu yang luar biasa sedang terjadi. Pendeta desa mengambil peran untuk menenangkan hati yang bergolak. Ia berdiri di tengah kerumunan, wajahnya bersinar dengan keyakinan, dan mulai menceritakan bahwa mukjizat tidak selalu muncul dengan cara yang kita pahami. Ia mengatakan bahwa iman kadang dijawab dengan cara yang misterius, yang tampaknya mustahil namun nyata adanya. Kata-kata itu menenangkan hati warga yang mulai meyakini bahwa anak itu benar-benar diselamatkan oleh kekuatan yang lebih tinggi dari manusia biasa. Seiring berita tersebar, debat di antara warga pun muncul. Ada yang menafsirkan cahaya salib sebagai tanda langsung dari Tuhan, mukjizat yang harus disyukuri dan dijadikan pelajaran hidup. Ada pula yang bersikap skeptis, menyebutnya sebagai kebetulan yang menakjubkan, namun tetap tidak bisa menghilangkan rasa kagum yang terpancar di mata mereka. Bahkan di tengah perbedaan itu, satu hal yang tak bisa dipungkiri, keajaiban itu telah terjadi, dan semua orang yang hadir menyaksikannya dengan perasaan campur aduk. Media sosial mulai dipenuhi oleh cerita tentang bocah yang dituntun cahaya salib, menarik perhatian orang-orang dari luar desa. Beberapa menganggapnya kisah inspiratif, sementara yang lain meragukan kebenarannya. Namun bagi warga desa, yang mereka lihat adalah anak kecil yang selamat, dan itu sudah cukup untuk menimbulkan keajaiban tersendiri. Setiap kali mereka menceritakan kisah itu, anak itu hanya tersenyum polos, seolah memahami bahwa pengalaman itu akan hidup lebih lama daripada dirinya sendiri. Kehidupan desa mulai berubah perlahan. Beberapa warga yang sebelumnya jarang beribadah kini kembali ke rumah ibadah, menyalakan lilin, dan berdoa dengan tekun. Anak-anak yang mendengar kisah itu mulai belajar untuk percaya pada hal-hal yang tidak bisa dilihat. Suasana spiritual desa seakan mendapatkan napas baru, dan setiap orang yang menyaksikan peristiwa itu merasa bahwa mereka telah menyentuh sesuatu yang lebih besar dari kehidupan sehari-hari. Para regu pencari yang ikut menelusuri hutan pun menceritakan pengalaman mereka dengan nada kagum dan takut sekaligus. Mereka bercerita tentang jalur yang tiba-tiba terlihat jelas, buah-buahan dan air yang muncul pada saat yang tepat, dan rasa damai yang menyelimuti anak itu ketika ia mengikuti cahaya. Semua hal itu sulit dijelaskan dengan logika manusia. Namun fakta bahwa bocah itu selamat tetap menjadi bukti nyata bahwa sesuatu yang luar biasa telah terjadi di tengah kegelapan hutan. Orang tua anak itu menekankan pentingnya syukur dan percaya. Mereka sering menceritakan kepada tetangga dan teman-teman bahwa pengalaman itu bukan hanya tentang keberhasilan menemukan anak mereka, tapi tentang iman, harapan, dan kepercayaan pada sesuatu yang lebih besar. Kisah itu menjadi pelajaran hidup bagi seluruh desa, bahwa ketika semua tampak hilang, bantuan bisa datang dengan cara yang tak terduga. Malam-malam setelah peristiwa itu menjadi momen doa dan refleksi bagi seluruh warga desa. Lampu-lampu di rumah dinyalakan lebih lama, lilin dinyalakan di jalan-jalan, dan doa bersama sering dilakukan di balai desa. Setiap orang merasa tersentuh, menyadari bahwa kisah sang bocah bukan sekadar berita, melainkan pengalaman spiritual yang mengubah cara mereka melihat hidup dan hubungan mereka dengan yang tak terlihat. Legenda tentang cahaya salib yang menuntun anak kecil itu menjadi cerita yang hidup di hati semua orang. Orang tua, anak-anak, pendeta, regu pencari, dan warga desa menyimpan kisah itu sebagai pengingat bahwa di tengah kegelapan dan ketakutan, ada terang yang selalu menuntun, ada kekuatan yang menjaga, dan ada mukjizat yang menunggu untuk dipercaya, bahkan di tempat-tempat yang paling tak terduga sekalipun. Anak kecil itu tumbuh menjadi sosok yang selalu dikenang oleh seluruh desa. Bukan hanya karena ia selamat dari hutan yang angker, tetapi karena kisahnya telah mengubah hati banyak orang. Setiap kali ia menatap langit malam, matanya selalu berbinar,
mengingat cahaya salib yang menuntunnya keluar dari gelap, sebuah pengalaman yang menempel begitu dalam diingatannya. Ia berbicara dengan polos kepada siapapun yang mau mendengar, menceritakan bagaimana cahaya itu membimbingnya, bagaimana setiap langkahnya dijaga dengan lembut oleh sesuatu yang tak terlihat namun terasa begitu nyata. Desa yang sebelumnya tenang kini dipenuhi oleh gema doa dan harapan baru. Orang-orang mulai kembali ke rumah ibadah, menyalakan lilin, dan berdoa dengan tekun, merasakan kehadiran yang sebelumnya mereka anggap jauh. Anak-anak meniru doa-doa sederhana yang diajarkan padanya, berharap bisa merasakan sedikit dari perlindungan yang sama. Setiap sudut desa kini terasa berbeda, seakan keajaiban itu telah menembus dinding rumah dan menanamkan rasa aman yang baru dalam hati setiap penduduk. Hutan yang dulunya dianggap angker dan menakutkan kini menjadi tempat yang dihormati dan dikunjungi untuk berdoa atau merenung. Sebuah salib kayu besar dipasang di pintu masuk hutan sebagai tanda bahwa di sana pernah terjadi sesuatu yang luar biasa. Warga yang sebelumnya takut untuk melangkah ke dalam hutan kini berjalan dengan tenang, menghormati tempat yang menyimpan kisah keselamatan dan mukjizat. Setiap langkah di hutan itu kini diiringi doa dan kesadaran bahwa mereka berdiri di tempat yang penuh misteri dan perlindungan. Anak itu sering diminta untuk menceritakan pengalamannya di depan penduduk desa dan anak-anak lain. Suaranya lembut namun penuh keyakinan ketika ia berkata bahwa ia merasa selalu ditemani, selalu dijaga. Wajahnya yang polos dan mata yang jernih membuat semua orang terpesona dan percaya pada kisahnya. Ia menjadi simbol hidup dari mukjizat yang nyata, bukti bahwa iman dan keberanian bisa melampaui ketakutan yang paling gelap sekalipun. Setiap tahun, desa mengadakan peringatan kecil di tepi hutan, mengenang malam-malam ketika seorang anak kecil tersesat namun diselamatkan oleh sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Warga membawa lilin, doa, dan bunga, menghormati pengalaman yang telah menanamkan keberanian dan iman di hati mereka. Anak itu selalu hadir, berdiri di tengah mereka, menatap hutan dengan senyum tenang, mengenang cahaya salib yang membimbingnya pulang. Suasana itu selalu membuat hati siapapun yang hadir terasa hangat, meski malam gelap dan dingin. Para tetua desa mulai menceritakan kisah itu kepada generasi muda, memperingatkan bahwa meski kehidupan kadang penuh bahaya, selalu ada terang yang menuntun. Cerita itu menjadi pelajaran, bukan sekadar kisah tentang keselamatan fisik, tetapi juga tentang iman, harapan, dan keberanian untuk percaya pada hal yang tak terlihat. Setiap kata yang diucapkan mengalir seperti doa, menanamkan keberanian dan keteguhan hati bagi siapapun yang mendengarnya. Orang-orang yang pernah skeptis kini menjadi saksi yang percaya, berbagi pengalaman mereka tentang bagaimana hati dan iman dapat mengubah pandangan hidup. Mereka menceritakan bagaimana perasaan aman, harapan, dan keyakinan bisa muncul bahkan di tengah situasi yang paling gelap dan menakutkan. Kisah itu tidak lagi hanya tentang seorang anak, tetapi tentang seluruh komunitas yang terhubung oleh pengalaman luar biasa yang telah mengubah kehidupan mereka. Anak itu tumbuh dengan rasa syukur yang mendalam, selalu mengingat bahwa ia diselamatkan bukan karena kekuatannya sendiri, tetapi karena bimbingan yang tak terlihat. Ia belajar menghargai setiap detik kehidupan, setiap napas, setiap langkah, dan setiap cahaya yang muncul di tengah gelap. Pengalaman itu membentuk dirinya menjadi sosok yang lembut, penuh empati, dan percaya pada hal-hal yang lebih besar dari dirinya sendiri. Hutan dan desa kini menjadi simbol hidup dari mukjizat yang nyata, tempat di mana keajaiban bisa terjadi di saat yang paling tak terduga. Setiap orang yang mendengar kisah itu merasa tergerak, menyadari bahwa iman, doa, dan keberanian untuk percaya mampu menembus gelap dan membawa terang. Anak kecil itu menjadi saksi hidup dari kebenaran itu, pengingat bagi semua bahwa keajaiban memang nyata, jika hati mau terbuka untuk mempercayainya. Cerita sang bocah yang tersesat dan dituntun cahaya salib terus dikenang, diceritakan, dan dihormati. Desa yang sebelumnya biasa kini hidup dengan rasa kagum dan syukur yang mendalam. Dan anak itu menjadi simbol bahwa di tengah gelap dunia, selalu ada terang yang menuntun langkah mereka. Setiap mata yang menatapnya, setiap hati yang mendengar kisahnya, akan selalu mengingat bahwa keajaiban bisa hadir dengan cara yang paling tak terduga, dan iman mampu mengubah hidup selamanya. Gelapnya malam kembali menyelimuti desa ketika anak itu duduk di tepi sungai, memandangi air yang berkilau seperti cermin bagi cahaya bulan. Hatinya dipenuhi rasa syukur yang tak terlukiskan, mengenang malam-malam ketika kegelapan hutan hampir menelan dirinya. Setiap desah angin di antara pepohonan seolah membawa bisikan lembut, mengingatkannya pada cahaya salib yang menuntunnya, sesuatu yang tak bisa ia lihat lagi namun selalu hadir dalam setiap langkahnya. Tubuh kecilnya gemetar oleh kenangan itu,
Namun jiwanya tenang karena ia tahu ia telah selamat oleh sesuatu yang lebih besar dari dunia ini. Kehidupan di desa kini berubah. Namun trauma malam itu masih membekas di mata orang tua dan penduduk yang menyaksikan penderitaan yang hampir menghancurkan mereka. Setiap malam, mereka masih memandangi hutan dengan rasa waspada. Namun hati mereka kini dipenuhi keyakinan bahwa keajaiban bisa hadir di saat paling gelap. Anak itu menjadi simbol hidup dari mukjizat yang nyata. Bukti bahwa iman dan keberanian bisa menembus kegelapan yang paling pekat. Suara tawa dan doa kini bercampur, membentuk harmoni yang menenangkan hati siapapun yang mendengarnya. Setiap kali ia berjalan di jalan desa, orang-orang menatapnya dengan mata penuh kagum dan rasa hormat. Mereka melihat bukan hanya bocah yang selamat, tetapi simbol harapan yang hidup, pengingat bahwa di tengah gelap selalu ada cahaya yang menuntun. Anak itu tersenyum dengan polos, berbagi kisah tentang cahaya yang membimbingnya, meski ia sendiri terkadang tak mampu menjelaskan bagaimana hal itu bisa terjadi. Cerita itu menembus batas logika, menanamkan rasa takut dan kagum sekaligus bagi setiap pendengar yang menatap matanya yang jernih. Hutan yang dulunya dianggap angker kini menjadi tempat yang dihormati. Setiap orang yang melintasi jalan setapak berhenti sejenak, menundukkan kepala, dan berbisik doa agar yang hilang tidak tersesat. Sebuah salib kayu besar yang dipasang di pintu masuk hutan menjadi simbol keselamatan dan iman. Tanda bahwa mukjizat bisa hadir di mana saja, bahkan di tempat yang paling tak terduga. Anak itu sering diminta untuk berdiri di dekat salib, menatap hutan yang pernah menjadi labirin gelap, mengenang perjalanan yang mengubah hidupnya dan banyak hati di desa. Kehidupan desa pun mulai dipenuhi oleh doa-doa dan ritual kecil. Lilin-lilin dinyalakan di jalan-jalan, dan suara doa mengalir dari rumah ke rumah. Warga yang dulunya skeptis mulai percaya pada mukjizat, menyalurkan rasa takut mereka menjadi iman dan harapan. Anak itu, meski masih kecil, menjadi guru bagi mereka semua, mengajarkan bahwa keberanian dan iman bisa melampaui kegelapan yang paling pekat. Setiap kata yang ia ucapkan terdengar seperti bisikan dari surga, menenangkan jiwa-jiwa yang masih gelisah. Malam demi malam, orang tua bocah itu masih memandang bintang, mengingat malam-malam penuh ketakutan ketika mereka hampir kehilangan anak mereka selamanya. Namun kini, setiap bintang terasa seperti saksi hidup, menandakan bahwa harapan tidak pernah hilang. Mereka sering berbicara dengan lembut kepada anak itu, meminta ceritanya diulang, dan setiap kali anak itu menceritakan kembali cahaya yang menuntunnya, hati mereka bergetar antara syukur dan kekaguman. Rasa takut telah digantikan oleh keyakinan bahwa mukjizat selalu mungkin, meski logika tak mampu menjelaskan. Anak itu sendiri mulai memahami bahwa pengalaman itu bukan sekadar petualangan atau mimpi, melainkan pelajaran hidup yang tak ternilai. Ia belajar menghargai setiap detik kehidupan, setiap langkah yang diambil, dan setiap cahaya yang muncul di tengah gelap. Kesadaran itu membuatnya menjadi sosok yang lembut, penuh empati, dan percaya pada hal-hal yang tak terlihat, membentuk karakter yang jauh lebih dewasa daripada usianya. Hutan, cahaya, dan malam itu telah meninggalkan bekas yang tak bisa dihapus oleh waktu. Para tetua desa sering berkumpul, menceritakan kisah itu kepada generasi muda, memperingatkan bahwa dunia penuh dengan bahaya yang tak terlihat. Namun mereka juga menekankan bahwa iman, harapan, dan keberanian mampu menembus kegelapan. Setiap cerita yang diulang menjadi doa tersendiri, menanamkan keberanian dan keteguhan hati bagi siapapun yang mendengarnya. Anak itu menjadi pengingat hidup bahwa meski dunia tampak gelap, selalu ada cahaya yang menunggu untuk ditemukan. Suasana desa kini dipenuhi rasa syukur yang mendalam. Lilin-lilin menyala di malam hari, dan doa-doa terdengar di setiap sudut rumah. Warga belajar menghargai setiap momen, setiap napas, dan setiap cahaya yang muncul dalam hidup mereka. Anak itu sering duduk di tepi sungai, menatap air yang berkilau dan memikirkan cahaya salib yang membimbingnya pulang. Ia tersenyum dengan lembut, sadar bahwa pengalaman itu tidak hanya menyelamatkannya, tetapi juga mengubah hati seluruh desa. Legenda tentang cahaya salib yang menuntun seorang anak kecil terus dikenang, diceritakan dari mulut ke mulut, dan menjadi simbol iman dan harapan yang hidup. Desa yang dulunya biasa kini menjadi tempat di mana setiap orang percaya bahwa mukjizat bisa terjadi di saat paling tak terduga. Anak itu, yang dulu tersesat, kini menjadi mercusuar bagi semua yang percaya bahwa di tengah kegelapan, cahaya selalu menuntun mereka pulang, dan iman mampu mengubah hidup selamanya.